Kata Rasul, kami para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, nggak mewariskan harta. Makanya Fatimah nggak dapat harta waris dari Rasulullah, walaupun meninggal muda meninggalnya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau tidak mendapatkan waris daripada Rasulullah SAW. Anak-anaknya Rasul tidak mendapatkan. Tapi mewariskan apa para nabi itu? Mewariskan ilmu. Sering Anda sampaikan Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Sayyidina Daud, Sayyidina Sulaiman disuruh pilih, mau dapat ilmu, mau dapat kerajaan, kekayaan. Dia pilih apa? Dia pilih ilmu, akhirnya dapat semuanya. Nah, maka kalau orang yang cerdas, dia punya selera, dia nggak mau sesuatu yang rendah, dia mau yang besar. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu kuota untuk diri kita, itu kuota menjadi ulama. Mau nggak? Nah, mau. Kalau kita mau, kita minta dengan sepenuh hati. Nah, kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan kita diizinkan untuk menjadi murid mereka dan bahkan menjadi pewaris mereka untuk menyebarkan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa li tabarakallahu ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita kemarin bahas makhrajul awal yaitu al-jawfu. Al-jawfu apa secara lughatan? Apa artinya? Artinya kekosongan ya. Artinya kekosongan. Al-khala atau al-khila artinya kekosongan. Nah, kata Imam Al-Jazari itu kita kemarin bahas yang sebelumnya itu ikhtilaf ulama qiraah tentang beberapa makhraj. Nah, kita ambil yang pendapatnya Imam Ibnul Jazari yang kita bahas ya. Qala Ibnul Jazari rahimahullah, makhrajul huruf 17. Makhraj huruf itu ada 17. Alladzi yakhtaruhu man ikhtabara. Siapa yang pilihnya itu. Jadi yang memilih 17 maka 17. Ada yang berbeda tapi kita pilih yang 17. Nah, kalau di sini disebutkan fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hiya. Nah, kita kemarin sudah bahas ya, maka di sini kata Imam Al-Jazari alif itu jauf, al-jaufu. Kita kemarin al-jaufu apa? Al-khila atau al-khala. Alif itu di jauf, saudaranya adalah wa ukhtaha hiya di sini. Wa hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzuha. Thumma li wasatihi fa'ainun ha'un adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Nah, jadi wal qafu aqsal lisan, jangan beri sampai adnahu ghainun. Jadi adnahu ghainun kha'uha. Jadi kita kemarin bahas al-jawfu. Nah, sekarang kita bahas al-halqu. Nanti sampai di perkataan Imam Al-Jazari sampai adnahu ghainun kha'uha. Nah, sampai sana. Jadi kita kemarin bahas al-jawfu itu apa? Alif. Alif itu keluar dari al-jawfu. Wa ukhtaha wa hiya hurufu maddin
lihawai tantahi. Nah, teman-temannya siapa? Huruf-huruf mat, yaitu ya dan waw. Nah, kita kemarin bahas ya, ada 3, yaitu alif dan huruf-huruf mat. Apa itu huruf-huruf mat? Itu sama huruf mat kemarin, waw dan ya sukun. Waw sukun yang sebelumnya huruf-huruf dhammah, ya sukun yang sebelumnya huruf-huruf kasroh. Disebutnya huruf apa itu kemarin? Jaufiyah. Jaufiyah maksudnya apa? Dahishi. Huruf jaufiyah maksudnya huruf yang keluar dari al-jauf. Disebutnya jaufiyah. Kan kemarin sudah bahas. Muhammadiyah berarti apa? Pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Syatibiyah pengikutnya Imam Asy-Syatibi. Afifiyah berarti pengikutnya Afif. Ya. Pengikutnya Afif kalau Afifiyah. Karena keluar dari al-jauf. Disebut juga huruf mat. Huruf mat itu artinya apa? Azizi. Mat artinya? Hah? Huruf mat. Disebut juga huruf mat, sama huruful maddi. Disebut huruf mat kenapa? Bukan. Li'imdadis shaut ma'aha, karena panjang suara kita kalau misalnya menyebutkan huruf tersebut dengan sesuai kondisinya. Kalau waw sukun sebelumnya hurufnya apa? Dhammah. Hurufnya harus berharokat dhammah. Kalau ya sukun sebelumnya huruf harus berharokat kasroh atau maksur. Nah, itu disebutnya huruf mat karena suara kita memanjang ketika menyebutkan huruf-huruf tersebut. Nah, disebut juga huruf apa? Huruf illah. Kenapa? Di sini ta'wihi al-alil, karena erangan orang yang sakit. Ai marid atau ya orang yang sakit, li ta'wihil alilu ay al-maridu biha idza ishtaka adiman. Kalau misalnya dia merasakan sakit, maka dia bilang dia bilang dia bilang dicubit. Gitu. Maka disebutnya huruf illah. Nya Apip waktu kemarin di ini apa? Kakinya itu disiram air panas. Apa yang keluar dari mulut Apip? Mengerang apa? Kan kan? Nah, ya. Benar berarti. Makanya disebutnya huruf illah. Jelas ya, nanti kalau ditanya kenapa disebut huruf illah? Nah, begitu. Karena orang yang sakit itu dia mengerang. Kesakitan. Makanya disebutnya ada penyakit, maksudnya apa? Orang yang sakit kalau kesakitan itu bilangnya nggak jauh dari sana itu. Jelas? Nggak pernah orang misalnya kesakitan bilangnya apa itu? Ho atau ko misalnya, enggak ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Ya, ada Sani ya. Nah, Sani the last man standing ini. Orang yang ini tersisa di antara teman-temannya ini. Al-makhrajul tsani al-halqu. Makhraj yang kedua yaitu al-halqu atau tenggorokan. Nah, di sini tadi disebutkan oleh Imam Ibnul Jazir rahimahullah, thumma li aqsal halqi hamzuha'u thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Nah, jadi kita bahas. Kemudian, nah di sini maka dibagi 3. Wa yashtamilu ala thalathah makharij khassah. Wahia yang pertama. Jadi 3 makhraj khas. Makhraj amnya apa? Al-halqu makhraj amnya. Makhraj khasnya apa? Ada 3. Bingung? Diulangi. Kan kemarin kita bahas makhraj huruf itu ada berapa jenis? Ada yang am, makhrijul amah, ada yang makhrijul khassah, makhraj yang khusus. Yang amah ada berapa? Uja. Nah, yang amah ada 5. Yang amah ada 5. Yang khassah ada 7.
17 menurut Imam Ibnu Jazar yang kita pakai. Pendapat yang kita pakai. Jelas? Nah, yang khosohnya itu tadi terbagi 3 kalau al-halqu. Sudah kan dicatat? Nah, yang pertama catat. Aqsal halqi. Aqsal halqi. Ini yang pertama ya. Jadi kalau adalah ay ab'aduhu mimma yali sadr wa takhruju minhu al-hamzah wal ha. Takhruju minhu al-hamzah hamzatu wal ha. Yang paling adalah sudah yang paling jauh dan dekat dengan dada. Yang paling jauh, yang paling jauh dan dekat dengan dada. Hurufnya adalah hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Ingat sudah tulis? Catat? Belum? Kenapa tulis? Latihan konsentrasi. Jadi kalau mendikte itu kita latihan konsentrasi. Enaknya diktenya pakai bahasa Arab. Tapi masih belum, nantilah. Dulu aneh sama Ustaz Abdurrahim itu dites itu. Di imla. Semua santri di imla. Dari berapa orang yang benar semua dapat 100 cuma 1 orang. Sisanya keliru-keliru. Imla itu yang pertama harus nguasain semua itu. Dari mufradatnya, terus apa namanya? Pendengarannya harus dibuka itu. Yang imla kan juga harus benar makhrajnya itu. Terus harus konsentrasi. Nah, makanya jangan nunggu nanti aja lihat catatan teman. Nah, kalau begitu concernnya jadi kurang itu. Kita nggak melatih konsentrasi. Tapi kalau kita nyatet, nulis, nah kita mau konsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, wasatul halqi. Wasatul halqi itu pertengahan, tenggorokan yang di tengah. Kalau aqsal halqi itu tenggorokan yang paling jauh. Kan kemarin kita baca surah Al-Qasas itu. Wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala' sampai akhir. Kalau yang sering kita baca, yang lagi sering kita diundang orang itu baca surah Yasin. Dibalik wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Nah, kalau yang di surah Al-Qasas wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a, kalau di Quran surah Yasin wajaa min aqsal madinati yas'a. Aqsal Madinah apa artinya? Kota yang jauh. Hah? Ujung. Jauh dia itu. Aqsa itu jauh. Ujung. Ujung burung. Aqsal burung ya. Aqsal kirdun apa? Aqsa itu artinya apa tadi? Jauh. Anaknya Ustaz Giri siapa namanya? Aqsa. Kalau pakai aqsa jadinya jauh. Jauh. Kalau wasatun apa? Tengah. Siapa Adi buka Quran? Coba buka ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Juz 2 itu. Lembar pertama. 1A di atas. Nah, ayat berapa itu, Dik? 143 Al-Baqarah ada berapa ayatnya? Nah, pas enggak? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Seperti itulah kami jadikan kalian itu umat pertengahan. Ayatnya 143.
43. Jumlah Al-Baqarah berapa? 286. Berarti di tengah-tengah. Siapa yang bikin itu kira-kira menurut antum? Bisa Nabi Muhammad bikinnya begitu? Wah, kira-kira nggak bisa. Nah, makanya Allah yang menurunkan itu. Artinya apa? Pertengahan. Nah, itu aja sudah bisa membuktikan itu. Ya, sudah bisa membuktikan bahwa bukan manusia. Dia mengandung banyak mukjizat itu. Makanya orang yang cerdas pasti dia bilang nggak bisa bikin Quran. Kalau orang yang sok-sok cerdas, dia bilang bisa. Makanya dia bilang al-fil anfuhu tawil. Uzunuhu kabir, gitu. Ya, pertengahan ya, di sininya ya. Kalau yang aqsa di sini, aha. Terus yang terakhir adnal halqi. Nah, istilahnya ini dihafalkan. Kan kemarin kita cuman waktu awal-awal cuman bilang tenggorokan paling bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Nah, sekarang dihafalkan. Karena guru kita itu ngajarin Al-Quran, ngajarin tajwid pakai bahasa Arab. Nah, dihafalin. Adna itu yang paling dekat, maksudnya itu. Dan adnal halqi adalah yang paling dekat, aqrabuhu mimma yalil fam, dan dekat dengan mulut. Wa takhruju minhul ghainu wal kha'u. Hurufnya adalah ghain dan kha. Nah, sering kan beberapa dari kita sudah hafal semua, hampir sudah hafal semua. Mulai dari sini yang paling huruf dalam huruf hijaiyah yang pertama huruf A. Di sini A. A dan H. Jangan sampai masuk ke dalam sodrun. Makanya Rasul bilang nanti akan ada orang-orang yang dia itu keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya, saking cepatnya itu. Dan anak panah itu kalau ditaruh di busur, dia itu berniat untuk dikeluarkan, keluar dari anak panahnya itu, keluar dari busur seperti anak panah keluar dari busurnya itu, atau seperti peluru keluar dari pistol itu, cepat, ces, keluar. Kalian akan takjub terhadap sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, hafalan Qur'annya, tetapi mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya itu. Mereka ngaji tidak masuk ayat itu ke dalam dadanya, cuman sampai kerongkongan saja, cuman sampai tenggorokan. Maksudnya apa? Makhraj yang paling rendah itu di sini, A dan H. H itu di sini. Kalau kita baca H, nah, kayak nakutin orang, H, nah di sini, maka itu salah. H di sini. H. Jadi kalau kita baca dinas, itu salah. Kenapa? Di dada jadinya. Padahal yang paling jauh itu di sini. Nah, yang tengah-tengah bagi yang belum hafal, Sani belum hafal. Udah hafal belum? Kemarin disuruh ngapalin, hafal nggak? Makhraj. Nah, siapa yang belum hafal? Siapa? Ada yang belum hafal kan kemarin disuruh ngapalin semua kan? Nah, ya. Apip sudah. Nah, maka yang mirip sama hamzah huruf A naik ke atas, yang mirip sama H di tengah-tengah. A dan H. Caranya kalau laki-laki ada jakunnya ini yang sudah dewasa, ada di sini, ada jakunnya A dan H. Atasnya dikasih titik semua, Gha dan Kha. Gha dan Kha. Dan ingat dia sifatnya rokhawah. Nah, tapi nanti kita belum bahas ya. Nah, itu dari al-halqu. Sekarang apa yang kita tambah? Yang kita tambah paling pengertiannya. Kan kemarin kita baru, jadi dikit-dikit kita itu. Kalau
ada orang yang minta air ke kita, lihat dulu dia buat apa. Oh, buat minum. Buat minum untuk haus saja, kasih segelas. Segelas kurang, tambah lagi. Tambah lagi. Oh, dia minumnya buat apa? Oh, dia buat disimpan sebulan atau seminggu, kasih galon. Oh, dia buat ini, mandi segala macam. Berapa orang? Banyak. Kasih toren. Sebanyak toren. Nah, maka ilmu kita dikit-dikit dulu. Ya, jaki misalnya baru aqsal halqi apa? Artinya? Aqsal halqi apa? Apa jauh apa? Mukanya jauh atau apanya yang jauh? Yang jauh apanya? Rumahnya jauh apa apanya yang jauh? Coba lihat apa yang jauh. Coba Gary bantu Jaki apa? Apa yang jauh? Aqsal halqi apa? Oh ya, berarti yang salah. Untung ditanya. Tenggorokan yang paling jauh. Maksudnya di sini nih, yang paling sini nih. Tenggorokan yang paling jauh. Yang terjauhnya, maksudnya apa yang terjauhnya itu? Tenggorokannya, kan kita lagi bahas al-halqu. Al-halqu itu apa? Tenggorokan atau kerongkongan. Al-halqu. Kalau al-khalqu beda lagi maknanya. Sama seperti nahlu. An-nahlu apa artinya, Dik? Lebah. Kalau an-nakhlu apa artinya aja? An-nakhlu. Na'lun itu. Nakhlu apa? Apalanya Abdi ada tuh. Kurma. Pohon kurma. Nakhlun. Ya, nakhil, nakhlun, kurma. Kalau apa namanya? Nahlun, lebah. Nah, di sini al-halqu pakai ha. Kerongkongan atau tenggorokan. Dibagi 3 ya. Ingat siapa-siapa? Masih hafal? Ini disebutnya apa? Nah, udah jangan lagi disebut itu. Disebutnya yang tadi barusan. Jangan lagi sebut tenggorokan bagian bawah, pelan-pelan. Apa? Faras. Bener nggak? Bener nggak Bilal? Harusnya apa? Nah, aqsal halqi. Kalau yang ini paling atas? Adana. Adana apa artinya? Yang paling dekat. Jadi adana itu bisa yang paling dekat atau yang paling rendah. Apalah, jangan kau hina orang yang lebih rendah darimu. Apa bahasa Arab itu? Mahfuz la tastaqir mandunaka. Jangan kau hina orang yang selainmu, yang lebih rendah darimu. Jangan kau hina orang itu. Jadi dunia itu bisa maknanya dekat atau bisa maknanya yang rendah. Cuman di sini maksudnya yang paling dekat. Paling dekat. Dekat dengan mana? Mulut. Yang paling dekat dengan keluar kita ini. Ya. Yang dalam ya semakin jauh, semakin nggak bisa kita akses. Kalau yang di adena ini masih bisa masuk ke tangan kita, coba. Masih bisa. Walaupun mungkin nanti ada yang keluar. Tapi kalau di sini udah nggak bisa lagi pakai jari, pakai alat mungkin bisa. Jelas sampai sini? Siapa yang belum jelas? Azizi sudah jelas. Kalau ditanya di sini apa? Adena. Di sini apa ditanya? Ini di sini. San, apa di sini San? Nat. Apa di sini? Masih belum ngerti. Jaki. Nah, bagus. Jaki mengamuk ini. Perhatikan. Ya. Ini apa ini? Sebutkan sama-sama. Ini. Aqsal halqi. Ini. Wastul halqi ini. Adnan halqi. Ya. Ingat tadi kan sudah kita kasih contoh di Quran surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 143.
143. Seperti itulah kami jadikan kalian itu umat pertengahan. Ayatnya di pertengahan karena Al-Baqarah 286. Oh itu karang-karangannya aja. Ya coba aja di karang-karang antum silakan kalau bisa bikin satu ayat. Nah, itu jadi karena Allah yang membuat, jadi maknanya itu benar-benar mantap itu. Apalagi yang huruful muqatta'ah itu orang nggak berhenti meneliti itu sampai ditemukan itu ke apa namanya. Jadi kalau nggak salah Syekh Mutawalli Sya'rawi itu dia tulis itu kan nasun apa namanya, nasun hakimun qati'un bila, jadi Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi di huruful muqatta'ah itu ditulis oleh ulama, terus huruf hijaiyah semua itu disandingkan. Nah, dia mengambil huruf-huruf yang paling bagus menurut ulama itu, terus nanti apa namanya, seimbang. Nantilah coba kita bahas, nanti coba aneh urai itu, aneh pernah ngurai itu di salah satu kajian di sini itu tentang huruful muqatta'ah. Jadi luar biasa, hurufnya itu ada 14. Hurufnya itu keren sekali, ada yang titiknya itu diambil berapa gitu. Nah nanti coba kita uraikan, coba nanti di bab lain lah, di bab lain. Intinya mau kita tunjukkan bahwa ini nggak mungkin dibikin oleh manusia, karena waktu bahas apa namanya, huruful muqatta'ah itu, permulaan-permulaan surah itu, Rasul ditanya sama ahlul kitab yang punya ilmu, coba apa alif lam mim, oh katanya alif sekian tahun, lam sekian tahun, mim sekian tahun. Sudah jangan ikutin, dia cuman 71 tahun kekuasaannya. Ada lagi kata Rasul, alif lam ra, oh sekian, oh lebih jauh lagi 100 sekian tahun. Dibahas lagi, oh ini apa namanya, ada lagi, oh nggak habis-habis katanya. Nah, jadi apa namanya, orang kalau punya ilmu dia tahu ini pasti dari Allah, bukan dari manusia. Ya jelas ya, ini apa tadi? Wasatul halqi, di tengah-tengah ya, ini aqsal halqi ya. Satu lagi kita sedikit yang mungkin nggak akan selesai ya, kita bahas sedikit aja yang al makhrajul tsalits. Al makhrajul tsalits, tempat keluar ketiga, yaitu apa? Al lisan. Dikit aja ya, supaya nggak terlalu dikit yang kita bahas. Al lisan walahu arba'atu aqsamin, ada 4 bagian. Jadi makhraj yang ketiga al lisan itu ada 4 bagian, koma, yaitu titik 2. 1 tarful lisan, apa yang pertama tadi disebutnya tarful lisan. Dah tulis. Seru kalau bahas tafsir itu. Yang tadi itu nasun hakimun qati'un lahu simin. Nas yang apa namanya? Nas-nas yang bijaksana, pasti benarnya, punya rahasia. Disingkat sama ulama itu. Nasun hakimun qati'un lahu simin. Dia punya rahasia. Seru pokoknya kalau kita pecah itu, nanti kita bagi 2. Ya, kan kemarin kan ada 2 pendapat ya,
ada yang 29, ada yang 32 dari huruful hijaiyah itu. Nah, di sini 14. Dibagi-bagi nanti wah keren pokoknya. Seimbang, benar-benar seimbang. Makanya tadi kita seimbangkan dulu ya. Seimbang, karena Rasul itu seimbang semua, kiri kanannya sama, simetris. Ininya simetris semua, ininya simetris sama. Kalau kita coba ngaca. Kadang kalau dilihat-lihat mata kita ada yang besar sebelah, ada yang ininya miring dikit. Ininya juga kadang nggak sama, hidungnya ada yang lebih besar sedikit lubangnya, yang kanan yang banding yang kiri. Ini juga kadang nggak sama, ada yang miring sedikit kita. Kalau Rasul simetris semua. Semuanya simetris, ininya simetris semua. Makanya rambutnya pun belah tengah itu. Simetris semua itu. Belahnya belah di tengah ini. Kalau Rasul. Ya, torful lisan. Torfun itu apa artinya? Kemarin kita bahas ujung. Dia bagiannya itu ternyata bukan seperti yang kita bayangkan. Ujung cuman ujung. Nah, tulis dulu. Nah, di sini diartikan ra'suhu mimma yalis syafatani wa hafatahu wa wasatuhu wa qasahu mimma yalil halqu. Adalah kepala lidah. Nah, tadi kan bingung yang aksol halku tadi yang paling jauh. Jadi ditanya yang paling jauh, untung ditanya. Jadi tahu bahwa salah menjelaskan. Atau kurang jelas dalam menjelaskan. Kepalanya yang dekat dengan dua bibir. Nah, sudah tahu kan? Jadi kalau kita menyebutkan ujung itu harus jelas. Tadi kan kita bilang apa tadi? Aqsa. Aqsa itu apa? Yang dekat dengan dada. Karena sudut pandangnya harus sama. Dia bilang, wah ini ngelihatnya dari hati. Yang paling dekat sama hati apa? Yang di sini. Nah, al-muallif pengarang kitab Syekh Abdurrahman Jamal, beliau ngasih tahu kita bahwa sudut pandangnya adalah yang dekat dengan dada itu sebutnya aqsa. Yang paling jauh, yang dekat dengan dada. Maksudnya yang jauh dari mana? Ya tadi kalau misalnya kita masukkan jari, jauh. Tapi kalau kita ngelihatnya dari hati, dari sodrun, ya dekat dia. Nah, makanya ini harus sama ya. Persepsinya harus sama. Kepalanya tadi yang mana? Yang dekat dengan dua bibir. Jelas sampai sini? Koma. Wa hafatahu, dua sisinya. Dua sisinya. Mana dua sisi? Sini nih. Ini dua sisi nih. Ya. Dua sisi. Bisa nggak? Sini sama sini. Yang ini sama yang pangkal itu. Pangkal lidah. Sulit kan, walaupun kalau dipaksa bisa juga orang mau maksa itu. Tapi yang dimaksud hafatahu, dua sisinya itu yang di pinggir sini. Wa wasatuhu, yang di tengah-tengahnya. Yang mana itu? Nih. Ini tengah-tengahnya. Jadi itu masih disebut ujung, kan Ane pernah ngasih tahu kan? Ke siapa ya itu ya? Ke Abdi. Ke Anggi juga. Ke semua santri. Jadi Ane bilang ujung itu bukan cuma ujung yang ini. Ya, semua. Udah pernah ya. Wasatuhu, yang di tengahnya. Wa aqsahu mimma yalil haqi. Dan yang paling jauh, yaitu yang dekat dengan tenggorokan. Dan tambah aja ya, dan lidah yang paling jauh yang dekat dengan tenggorokan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, asal ngerti. Maksud yang paling jauh ini maksudnya lidah yang paling jauh. Jadi bagiannya itu torful lisan itu ya kita bagi dengan pertama ra'su. Nah, yang kedua hafata. Jadi kalau kita iniin ra'sul lisan, hafatal lisan,
Terus apa lagi? Ah. Terus yang terakhir? Aqsal lisan. Jadi ada 4 bagiannya itu. Nah, ini tidak kita pelajari di kitab yang kemarin Ane suruh antum hafalkan itu. Belum.